Salam sejahtera pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Bugar Selamanya. Ya, buku ini mengajak kita atau dapat memberikan kita suatu hal yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita dapat merubah akan pola hidup yang akan menambah umur dalam hidup kita dan menambah semangat kita di tahun-tahun yang kita jalani. Karena di dalam nasihat firman Tuhan dikatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Biarlah kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan dari situasi apapun yang kita hadapi. Sehingga kehidupan kita makin hari boleh sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Pada saat ini kembali lagi saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama, kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini. Dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke dalam judulnya, Aku Hendak Menyanyikan Nyanyian Baru. Ayatnya terdapat di dalam Mazmur 104 ayat 33. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Saya pikir itu adalah imajinasi saya. Tidak, itu terjadi lagi terdengar melodi yang familiar. Tidak salah lagi meskipun samar-samar dari lorong rumah panti jompo. Ya, jadi di sini bagaimana penulis ini mendengarkan suatu melodi yang familiar, ya, yang dia pernah dengar sebelumnya. Ya, jadi di situ melodi ini mengatakan, ya, dalam bahasa Indonesianya bahwa mengenai salib, ya, bagaimana Yesus sudah mati di atas salib. Kemudian keheningan itu terjadi, ya, dan bagaimana suatu saat nanti bahwa bagaimana kita akan berjumpa dengan Dia yang disalibkan itu, yaitu Yesus. Saya tidak percaya dengan apa yang saya dengar. Mungkinkah itu wanita tua sederhana yang sama, yang duduk begitu memprihatinkan, begitu tak berdaya, tak dapat berbuat apa-apa di kursi rodanya? Wanita tersebut telah ditempatkan di aula dekat ruang perawat, sehingga dia bisa sedikit menikmati kehidupan yang dijalani, untuk menonton, mendengarkan, dan berdiam. Ya, jadi di sini dikatakan bahwa ada seorang, ya, wanita tua yang sederhana. Ya, bagaimana wanita tersebut, ya, dia telah ditempatkan di suatu tempat, yaitu aula dekat ruang perawat, ya, sehingga di situ dia dapat menikmati atau menjalani kehidupannya, ya, untuk menonton, mendengarkan, dan berdiam. Saya sering mendengarnya, biasanya berteriak, menangis, dan atau mengoceh tidak jelas. Mungkinkah ini benar-benar suara yang sama yang mengeluarkan potongan-potongan lagu Kristen tua yang dipelajari di masa kanak-kanak? Ya, apa yang saya lihat menegaskan apa yang didengar di telinga saya. Itu dia, pikirannya seperti sudah hilang. Dari manakah lagu ini berasal? Kemudian saya teringat pernah membaca bahwa para pasien demensia dan penyakit Alzheimer dapat dijangkau dengan lagu-lagu lama yang sudah terbiasa ketika tidak ada hal lain yang bisa dilakukan untuk menembus pikiran mereka yang memburuk dengan menyedihkan. Ya, jadi suatu hal yang begitu luar biasa yang penulis ini dia alami di dalam kehidupannya. Ya, bagaimana dia, ya, melihat, ya, seorang wanita tua ini yang sudah tidak berdaya. Ya, dia seringkali berteriak, dia seringkali menangis dan mengoceh tidak jelas. Tetapi pada saat itu penulis ini mendengarkan, ya, wanita tua ini melodikan lagu yang begitu luar biasa. Ya, dan di sini dikatakan bahwa wanita tua ini menderita Alzheimer atau dia lupa segala sesuatunya. Ya, tetapi Alzheimer ini dapat dijangkau, ya, dengan lagu-lagu lama yang sudah terbiasa ketika tidak ada hal lain yang bisa dilakukan untuk menembus pikirannya dan pikirannya yang memburuk dan menyedihkan. Ya, jadi suatu pelajaran yang baru yang kita dapati, ya, bahwa melodi-melodi yang indah, lagu-lagu itu dapat membuat seseorang, bahkan wanita tua ini, mempunyai hati yang tenang sehingga dia dapat mendengarkan apa yang dia nyanyikan. Hatinya menjadi tenang, pikirannya menjadi santai. Puji Tuhan, sebuah keajaiban terjadi tepat di mata saya. Pikiran yang tampaknya kosong menyanyikan pujian kepada Tuhan, bahkan demensia pun tidak dapat menghancurkan keajaiban ini. Ya, jadi penyakitnya ini, ya, seakan-akan hilang begitu saja. Ya, dan dia kembali lagi memelodikan suatu lagu yang begitu indah di dalam kehidupannya. Ya, bagaimana dia mengenang pada saat Yesus di atas salib itu. Dia menyanyikan dengan begitu perlahan-lahan.
Selama bertahun-tahun, ya saya telah memasukkan ayat-ayat kitab suci ke dalam musik. Sarana yang paling berharga untuk menyimpan firman Tuhan di dalam hati saya. Seorang penulis yang diinspirasi pernah berkata, hanya ada sedikit cara yang lebih efektif untuk mengingat firman-Nya selain daripada mengulanginya dalam nyanyian. Ya, ini ditulis di dalam buku Ellen G. White Evangelism halaman 496. Saya bisa katakan amin karena kekurangan perhatian yang melanda saya sejak kecil. Saya punya alasan untuk memuji Tuhan atas keajaiban yang terjadi saat Dia benamkan tulisan-tulisan suci ke dalam sel-sel ingatan saya melalui musik. Ya, jadi begitu luar biasa keajaiban yang terjadi ya bagi sang penulis ini dan juga bagi wanita tua ini. Ya, Tuhan dapat menggunakan berbagai macam cara untuk dapat mengingatkan kita, memberikan kita pelajaran-pelajaran yang penting di dalam kehidupan kita supaya kita menyadari bahwa kehidupan kita tanpa Tuhan kita tidak ada apa-apanya. Bagaimana Tuhan adalah sumber segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Meskipun saya berpaling dari Tuhan selama bertahun-tahun, Dia tahu bahwa saya pada akhirnya akan memahami kasih sejatinya. Dia tahu saya akan menghargai ayat-ayat suci yang menunggu, tersembunyi, terkubur jauh di dalam hati saya. Ya, dan penulis ini juga, ia mengakui bahwa kehidupannya ya seringkali berpaling dari Tuhan selama bertahun-tahun. Ya, tetapi Tuhan tahu bahwa pada akhirnya akan memahami kasih-Nya. Ya, jadi Tuhan sabar menunggu kita. Suatu saat nanti pastinya umat-umatnya ini akan tahu, akan menyadari akan kasih Tuhan ini. Tuhan juga tahu bagaimana kita atau saudara dan saya dapat menghargai ayat-ayat suci yang menunggu, yang kita baca, yang kita sudah dengar. Sekali lagi, saya teringat wanita tua yang memprihatinkan itu. Pikirannya memburuk, tetapi dari suatu tempat di lubuk ingatannya muncul pujian kepada Tuhannya. Saya terharu, sangat tersentuh. Ya, jadi begitu luar biasa nasihat firman Tuhan pada saat ini. Kembali lagi melalui wanita tua ini yang tidak berdaya. Mungkin di akhir daripada hidupnya, dia kembali mengingat bagaimana kasih Tuhan di dalam kehidupannya. Sehingga dia mengeluarkan melodi lagu mengenai salib. Mengenai bagaimana Yesus mati di atas kayu salib. Sehingga disitulah dia mendapatkan kedamaian, mendapatkan ketentraman. Yang tadinya dia berteriak, dia menangis, dia meronta-ronta. Ya, tetapi di dalam kesendirian daripada wanita tua ini, dia masih mengenang bagaimana kasih Tuhan di atas kayu salib itu. Ya, begitu luar biasa. Ya, walaupun dia ingatannya tidak sesempurna pada saat dia muda, karena dia sudah mengalami penyakit Alzheimer ini. Tetapi dia masih di lubuk hati yang paling dalam mengingat kasih Tuhan itu di dalam kehidupannya. Ya, jadi begitu luar biasa pelajaran yang sungguh indah di dalam kehidupan kita. Biarlah pada saat kita masih muda pada saat ini, biarlah kita terus mengenang bagaimana kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga kita akan terus merasakan bagaimana tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kita setiap harinya. Tuhan, jika pikiran saya terganggu, tolong bantu saya agar kerinduan Daud menjadi kerinduan saya juga. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Ya, jadi Mazmur 104 ayat 33. Ya, bagaimana Daud pun mengalami ini di dalam kehidupannya, di dalam masa tuanya. Dia memohon kepada Tuhan supaya pada saat di akhir dari kehidupannya, Tuhan dapat mengingatkan dia untuk dapat menyanyi bagi Tuhan, untuk dapat bermazmur bagi Tuhan. Ya, jadi suatu hal yang luar biasa ya di dalam kehidupan kita setiap harinya. Bagaimana Tuhan selalu memberkati kita, menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kita setiap harinya. Ya, kita harus bersyukur dengan semuanya itu, berterima kasih kepada Tuhan bahwa Tuhan masih pelihara kita. Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk kita dapat berkarya di atas dunia yang penuh dosa ini. Ya, baiklah kita yang mau seperti Raja Daud ini dan juga sebagaimana wanita tua ini dan juga sang penulis ini menyadari di dalam kehidupannya bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa melakukan apa-apa.
bahwa Dia akan selalu memegang tangan kita untuk terus dapat berjalan ke jalan kebenarannya itu. Dapat terus merasakan bagaimana kasih Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, jadi di dalam setiap apapun yang kita lakukan, ya pada saat kita melakukan setiap aktivitas kita sepanjang hari, biarlah kita menyisihkan waktu kita untuk datang kepada Tuhan, untuk meminta akan pertolongannya, untuk meminta akan tuntunannya, sehingga kehidupan kita boleh berjalan sesuai dengan kehendaknya. Ya, jadi baiklah nasihat firman Tuhan pada saat ini ya boleh kembali memberikan kita suatu pelajaran yang baru, suatu hal yang baru di dalam kehidupan kita, supaya kita mau kembali menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan saja. Mungkin pada saat ini kita mengalami suatu pergumulan, kita mempunyai beban yang berat, kita mempunyai masalah-masalah di dalam kehidupan kita. Ya, Tuhan selalu membuka akan pintu hatinya, ingin memeluk kita, ingin merangkul kita, supaya kita dapat serahkan semuanya kepadanya. Sehingga pada saat kita mau menyerahkan itu kepada Tuhan, Dia akan meringankan setiap langkah-langkah kehidupan kita, sehingga kita dapat menjalankan kehidupan kita dengan penuh kedamaian dari surga. Ya, baiklah kita melihat di sekitar kita, melihat lingkungan kita, apa yang sedang terjadi. Ya, karena dunia kita sudah tidak lama lagi. Biarlah kesempatan yang singkat ini yang Tuhan masih berikan kepada kita, kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Biarlah nasihat firman Tuhan pada saat ini kembali lagi memberikan kita semangat yang baru, supaya kita boleh mempunyai hati yang gembira, pikiran yang positif, sehingga kita dapat menjalani kehidupan kita dengan sepenuh hati kita. Melihat sekeliling kita, apakah ada orang-orang yang kita mau bantu. Ya, biarlah kita peka dengan suara Roh Kudus itu, sehingga kehidupan kita hari demi hari boleh sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Dan di sini juga ada pertanyaan bagi masing-masing kita. Mengapa tidak memulai menghafalkan salah satu himne favorit Anda hari ini? Ya, jadi bagaimana kita dapat ya menghafal akan lagu-lagu rohani itu di dalam hati kita, supaya itu dapat terus mengingatkan kita betapa luar biasanya kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, pada saat kita bekerja, pada saat kita melakukan sesuatu atau kesibukan di dalam kehidupan kita, baiklah kita dapat menaikkan akan pujian itu kepada Tuhan. Selalu bersyukur dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada masing-masing kita. Ya, jadi teladan yang Yesus sudah berikan pada saat Dia berada di dunia ini, biarlah kita doakan itu dengan sungguh-sungguh, sehingga kita juga dapat menjalani itu di dalam kehidupan kita setiap harinya. Ya, inilah menjadi nasihat firman Tuhan pada saat ini. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.